Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di podcast Komunikasi Rasa, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Ini merupakan episode yang ke-10, di mana hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, di mana kita juga sudah menghadirkan narasumber kita yang luar biasa. Adapun tema kita hari ini media sosial dan kesehatan mental, dan kita juga sudah kedatangan narasumber kita, Ibu Ainul Mardiah. Ya, Betul ya? ya Mardiati. Ainul Mardiati. Ya. Saya panggil Mbak aja ya. Boleh, boleh. Iya. Baik, sahabat komunikasi rasa, sebelum kita berbincang banyak terkait dengan tema kita hari ini, tidak ada salahnya saya akan menyampaikan dulu data-data tentang narasumber kita hari ini. Nama Ainul Mardiati, SPSI, MH. Beliau merupakan seorang perempuan penggiat ataupun yang sering memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan ya Mbak ya. Iya. Lahir di Bengkulu 11 Agustus tahun 1970. Pendidikan S1 di Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung dan S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Banyak organisasi yang diikuti oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Dewan Kehormatan di Palang Merah Indonesia, kemudian Keluarga Besar Putra Putri Polri, Ketua Yayasan Padma, yakni Yayasan Peduli Thalassemia gitu ya. Dan selain itu juga narasumber kita banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah berupa seminar-seminar nasional yang terkait dengan perkembangan mental, kemudian masalah-masalah hak-hak anak dan perlindungan perempuan. Selain itu, narasumber kita juga memiliki pengalaman kerja yang luar biasa. Pernah bekerja di Rumah Sakit Jiwa Kota Bengkulu, kemudian di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, dan sekarang ini di DP3 PPKB Kota Bengkulu ya Mbak ya. Dan selain itu juga pernah mengajar di Stikes Tri Mandiri Sakti, Sabta Bakti, Akper Provinsi Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Badan Diklat dan Akbitmana. Luar biasa sekali. Ya, baik Mbak, sesuai dengan tema kita hari ini, media sosial dan kesehatan mental. Mengapa ini perlu kita bahas? Karena memang sekarang ini perkembangan media sosial itu luar biasa sekali. Iya, gitu ya. Dari tahun ke tahun pengguna media sosial itu meningkat jumlahnya gitu. Nah, selain itu kita juga sering mendengar dari media bahwa banyak sekali orang-orang yang juga memperoleh ya ataupun merasakan dampak positif dan negatif ketika menggunakan media sosial. Nah, bagaimana menurut pendapat Mbak Ainul terkait dengan tema kita hari ini? Silakan ya. Mbak. Tema ini sangat bagus ya, pembelajaran untuk semua yang mendengarkan kita. Pada saatnya kita berinteraksi ke media sosial, tentunya ada memori yang melekat di dalam pikiran kita. Misal kasus bunuh diri ya. Kita melihat kasus bunuh diri itu biasa. Tapi ada orang-orang yang bermasalah dengan batinnya, yang berkonflik dengan batinnya, ini merupakan salah satu bentuk solusi yang dia pikir. Maka kasus bunuh diri itu apabila sering ditayangkan, itu akan berakibat banyak juga yang bunuh diri. Katanya menular dalam bentuk emosional yang terjadi kepada penonton. Kalau saya melihat kasus bunuh diri itu tidak ada masalah. Tapi bagi orang lain yang punya masalah, melihat kondisi itu tentunya dia berpikir, wah kalau saya lakukan ini tentunya akan selesailah masalah saya. Mungkin seperti itu. Makanya media sosial ini tinggal kita yang memilih. Ada dampak positif dan negatif. Kalau kita merasakan perlu
bermedia sosial, tapi kita akan melihat yang bagian-bagian mana yang perlu kita kaji dalam diri kita. Sehingga media sosial ini memang dampaknya luar biasa kepada perkembangan mental. Terutama orang yang belum siap dalam mengkondisikan dirinya untuk bermensos ria gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lihat. Di dalam media sosial tentunya kita juga harus berupaya untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, di media sosial itu sendiri tentunya banyak hal yang bisa kita lihat gitu ya. Konten-konten yang diunggah oleh si pengguna medsos itu sendiri, baik itu di Facebook, kemudian di Instagram, di Twitter, TikTok dan lain sebagainya, yang mana banyak juga konten-konten tersebut yang seringkali bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang sifatnya mendidik seperti itu. Kira-kira menurut Mbak nih, bagaimana menyikapi konten-konten yang ada di media sosial tersebut sehingga apa yang seharusnya diunggah itu adalah sesuatu yang memang bermanfaat untuk pengguna media sosial seperti itu. Iya, kita melihat, saya pun penggemar ya media sosial, tapi saya bukan penggemar yang fanatik. Saya hanya mencari referensi untuk saya bisa memberikan alternatif ke depan. Misal kalau saya punya satu kasus, kebetulan saya kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Banyak sekali kasus-kasus yang aneh-aneh yang terjadi di kami. Tentunya saya membutuhkan media sosial untuk sebagai referensi alternatif yang ada pada diri saya. Maka saya mencari seperti ada hubungan yang aneh sekarang, yang mengarah kepada kelainan mental, mengarah kepada kok orang ini bisa sadis membunuh, bisa sadis memperlakukan orang tuanya seperti itu. Tentunya media sosial adalah salah satu yang saya cari untuk referensi saya sebagai bahan perbandingan. Oh ternyata orang ini tega membunuh karena dia apatis, karena masa lalunya seperti ini. Karena dia pernah diperlakukan sangat kejam terhadap keluarganya. Nah itu salah satu bentuk kita menggunakan media sosial. Tetapi yang saya lihat sepanjang saya mengamati itu sampai berjam-jam karena saya mengamati itu. Apalagi di Instagram ya. Instagram itu terkadang saya melihat ada orang yang memang kebablasan menggunakan media sosial. Melecehkan ataupun memamerkan hal-hal yang tidak baik. Tentu ini adalah suatu hal yang tidak baik yang kita lihat dan kita dengar, itu dampaknya bisa berpengaruh kepada orang yang menonton. Kalau anak ini tidak siap, tentu begitu. Seperti saya melihat satu tayangan bahwa mereka pesta seks di salah satu hotel. Itu semua laki perempuan itu dalam kondisi tidak semua berpakaian. Budaya kita kan tidak seperti itu. Iya, betul. Nah, kalaupun ini dicerna oleh anak-anak remaja yang mereka masih mencari identitas diri, tentunya mereka melihat, wah ini bagus juga nih kalau di Bengkulu diadakan seperti ini. Mungkin pikirannya seperti itu. Tetapi norma etika yang berlaku di masyarakat di kita itu tidak membenarkan seperti itu. Nah, kadang-kadang anak-anak muda ini, anak-anak kita yang ada di Bengkulu belum bisa memilah-milah, oh ini pantas buat saya, ini tidak. Nah, di sekolah-sekolah ini sekarang sudah banyak sekali bahwa anak-anak membolos, terus pulang dari sekolah nanti bawa baju ganti, mereka ke mall, mereka berdandan, dan nanti di pinggir-pinggir pantai juga mereka kadang merokok, gitu kadang mereka ada bawa minuman dan sebagainya. Ini yang mereka lihat bahwa perilaku-perilaku begitu baik menurut dia, etika kita tidak bisa seperti itu. Karena kita diajarkan bahwa etika yang berlaku di masyarakat itu yang norma-norma yang baik. Yang tidak baik itu tidak termasuk hal yang diprioritaskan. Nah itu berdampak kepada bagaimana kita mencernanya tentang media sosial itu sendiri. Iya, oke. Jadi
banyak sekali yang memang ditayangkan, ditampilkan di media sosial itu sendiri. Tinggal lagi bagaimana si pengguna media sosial itu Iya, yang harus bisa selektif ya Mbak memilah, ya. iya, Ya bisa selektif, memilah hal-hal ataupun konten-konten yang memang penting untuk dia buka ataupun dia ambil seperti itu, karena eh, pengguna media sosial itu sebenarnya kan bebas gitu ya, bebas untuk mengunggah apapun karena yang dia gunakan adalah akun pribadi dia iya gitu. betul, Akan tetapi sebagai pengguna juga si pengguna media sosial itu harus bisa melihat apakah itu sesuatu yang memang bermanfaat bagi dia atau tidak, tidak, begitu iya, ya. Ya, jadi ada juga yang mungkin mengatakan bahwa media sosial itu lebih baik nggak usah punya akun media sosial gitu. Tapi kayaknya sekarang nggak bisa nggak lagi bisa ya Mbak pi ya. hidup, Iya, sepi hidup ya. iya, 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 karena dengan media sosial kita juga selain tahu ya, kita banyak teman, selain itu juga kita banyak mendapatkan informasi, ya, informasi-informasi, membuat kita lebih kreatif seperti itu. Jadi memang iya, kehadiran media sosial itu tidak bisa diabaikan seperti itu iya, ya Mbak ya. iya, kan di media sosial tuh isi dunia ya. Iya, Isi dunia bisa kita buka di situ, semuanya udah bisa kita buka. Tetapi tidak juga bisa menghentikan. Kayak situs-situs yang ada di media sosial, dibuang 1.000, 2.000 datang. Nah artinya memang tergantung dari kita. Bagaimana bisa media sosial itu berpengaruh kepada perkembangan mental. Misal ya, bagaimana itu bisa berpengaruh kepada perilaku ya. Ada di media sosial itu perilaku-perilaku yang tidak baik, seperti tontonan yang tidak baik. Kekerasan yang memang diupload di sana. Perilaku seksual yang menyimpang di sana. Terus orientasi seksual yang menyimpang di sana. Perilaku tawuran yang ada di sana. Nah, kita kan menonton. Ada hal-hal anak-anak yang memang secara kelompok sering membuka situs-situs yang tidak baik. Mereka melakukan bersamaan. Artinya ini kan berpengaruh kepada perkembangan mentalnya. Sehingga ini dampaknya kenapa? Dampaknya negatif. Nah, di rumah tangga kita akan merasakan bahwa ada perubahan. Sekarang kan para suami, para istri mungkin yang prioritas itu adalah megang HP. Nah, mungkin kalau kita juga ya bekerja itu ASN, laporannya kan lewat HP juga. Jadi kadang-kadang nggak berhenti juga kita melihat HP. Sambil kalau nggak bisa tidur selingan lihat Instagram, lihat YouTube dan sebagainya. Nah ini kan akhir-akhirnya menjadi suatu hal yang prioritas dalam hidup kita. Sehingga kita melupakan dan mengabaikan. Ada kepentingan silaturahmi, ada kepentingan untuk berkomunikasi kepada keluarga, ada kepentingan juga kita memberikan waktu untuk keluarga dan orang lain. Makanya terkadang memang kalau saya hari libur, mungkin media sosial itu setengah hari saya nggak lihat, HP saya nggak pegang. Kadang-kadang ada yang mau nelpon mau apa, SMS saja, saya bilang gitu kan. Karena berpengaruh juga ke kesehatan. Ke kesehatan itu juga berpengaruh, ke pola pikir kita berpengaruh. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Kalau media sosial ini, tapi itu hal yang negatif ya. Hal yang positif adalah bahwa saya mencari referensi itu cepat. Referensi apa yang saya butuhkan pada saat kasus. Saya melihat di media sosial, mungkin di TV yang lain ada kasus gini, kami harus mencari. Saya cari di YouTube saja. Udah cepat dapatnya, 5 menit dapat. Sehingga saya cepat membuat laporan. Kejadian di mana saja, saya cari di YouTube itu udah bisa. Makanya memang ini kalau dampak positif sangat banyak. Tapi negatif tergantung kita. Kita bisa nggak mencerna atau memilah-milah. Oh nanti media sosial yang saya tonton ini akan berdampak ke perubahan perilaku saya nggak? Akan berdampak kepada selera saya nggak? Akan berdampak kepada tindakan-tindakan saya sehari-hari nggak? Nah kalau kita bisa membuat suatu hal yang negatif menjadi positif, insya Allah kita sudah belajar dari media sosial. Sehingga pelakunya bukan media sosial.
pelakunya adalah kita sendiri. Karena mindset cara berpikir kita bukan tergantung ke media sosial juga. Kalau kita tidak suka dengan tontonan itu nggak usah kita tonton. Iya, kalau ada perilaku-perilaku yang tidak baik yang kita tonton, itu akan berdampak bergeser kepada hati nurani kita, lebih baik tidak usah. Makanya bagaimana kita mencerdaskan diri kita untuk bisa merubah dari hal yang negatif menjadi positif dalam hal melihat situasi yang ada. Baik, kalau menurut Mbak nih, di usia berapa biasanya yang paling rentan gitu ya, yang paling rentan terkena dampak kesehatan mental bagi pengguna media sosial seperti itu? Sekarang kalau saya lihat ya, memang usia remaja ya, tapi tua-tua juga. Tua-tua juga ya. Ada seperti hal yang kami temukan. Dia baru bisa membeli HP Android 3 bulan. 3 bulan membeli HP Android. Belajar kan? Iseng-iseng. Yang dia tonton adalah film porno ya. Besok lusa, apa yang terjadi? Anak kandungnya disetubui. Karena 3 bulan dia baru pakai HP Android. Artinya kenapa? Yang merusak ini bukan hanya masalah umur saja, tapi bagaimana dia memilah tadi. Kebanyakan memang anak-anak kita yang usia-usia produktif, yang keinginan tahuannya lebih tinggi. Tetapi juga orang tua yang baru tahu tentang media sosial, dia lebih tahu dan lebih ingin mengetahui hal tersebut. Ini juga bisa berdampak kepada hal yang negatif. Makanya pada saat kemarin ada kejadian juga usia 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Gara-gara dia membuka pelajaran-pelajaran itu akhirnya membuka hal yang lain. Terjadilah persetubuhan anak di bawah umur. Nah hal-hal begini kita melihat memang kemajuan teknologi juga berdampak kepada perubahan perilaku yang ada di masyarakat. Itu. Iya, apalagi 2 tahun yang lalu kita berada pada masa pandemi ya Mbak ya. Jadi memang frekuensi ataupun intensitas masyarakat untuk menggunakan sosial media itu tinggi gitu. Tinggi sekali. Belajar menggunakan gadget, terus kemudian bekerja dari rumah juga menggunakan gadget seperti itu, sehingga persentase antara pekerjaan dengan bersosial media itu mungkin banyak juga yang lebih tinggi porsinya bersosial media daripada bekerja ataupun mencari sumber-sumber belajar bagi remaja seperti itu. Jadi memang remaja ini kan memang termasuk pengguna media sosial yang paling banyak seperti itu ya, dan mereka jadikan media sosial itu sebagai referensi baik untuk gaya hidup, baik untuk bertingkah laku dalam keseharian. Nah, jadi remaja itu seringkali mungkin melihat bahwa buka Instagram, lihat postingan si A, lihat Twitter, lihat postingan si A, lihat TikTok, lihat postingan si A. Seringkali hal-hal tersebut juga bisa membuat mereka terpengaruh gitu. Postingannya bagus, terus kemudian penampilannya menarik, sehingga seringkali membuat dia merasa cemas, terus kemudian merasa insecure juga. Kok dia bagus ya? Akhirnya ada rasa ataupun ada keinginan untuk bisa seperti dia meskipun itu di luar dari kemampuan dia seperti itu. Apakah ada ditemukan kasus-kasus yang seperti itu, Mbak? Iya, itu pada saat kemarin saat pandemi meningkatnya kasus kekerasan seksual itu meningkat loh, karena memang anak-anak ini pengawasannya kurang. Orang tua beranggapan dia sudah megang HP, ini orang tua yang awam ya, dia sudah megang HP, anaknya udah pintar berinteraksi di media sosial, dia beranggapan bahwa pengetahuan anak ini bagus, sehingga tidak ada pengawasan dalam rumah tangga itu kurang. Karena dia percaya kepada anaknya bahwa yang dia lakukan itu positif untuk sekolah. Padahal anak ini kan punya relasi-relasi yang memang bisa membawa arus negatif ini lebih banyak.
Contoh yang saya bilang tadi, usia-usia 5 tahun, 8 tahun, 15 tahun itu melakukan persetubuhan anak di bawah umur dikarenakan mereka menonton. Setelah mereka belajar, mereka menonton. Dan juga masalah media sosial juga yang anak-anak belajar lewat internet, lewat daring dan sebagainya itu ada juga dampak negatifnya, di mana ibunya pun nggak bisa bekerja lagi karena mengurusin anaknya yang ada tugas dan sebagainya. Staf-staf saya itu kadang-kadang juga mengerjakan pekerjaan anaknya di kantor. Saya sih tidak masalah, asalkan tidak mengganggu pekerjaan. Bu, nanti ya bekerja, aku nak menyelesaikan pekerjaan anak aku ini, katanya. Dia nggak bisa karena ini kan daring dan sebagainya. Internet tidak ada, boleh, tidak masalah. Nah, ada hal-hal yang kita lihat bahwa kejadian-kejadian yang di luar daripada dugaan kita, seperti remaja melakukan kegiatan yang tidak baik terus diposting. Terus juga remaja korban daripada kekerasan seksual di media seperti kasus grooming, ya, seperti yang mereka kenal di media sosial, akhirnya kopi darat. Setelah kopi darat mereka tertipu sehingga anak ini dijual oleh beberapa orang terus ditinggalkan begitu saja. Itu ada seperti itu. Jadi memang dampaknya kepada mental anak-anak kita yang bermedia sosial ini pada saat pandemik itu memang banyak korelasi kepada perilaku kekerasan yang meningkat. Itu disebabkan mungkin mereka hanya bermedia sosial saja tanpa ada hal-hal yang mereka ketahui, bahwa mereka bermedia sosial juga harus punya etika dan cara-cara yang baik. Mungkin disinilah memang kita harus bekerja sama kepada lintas sektoral, di mana kebutuhan masyarakat tentang media sosial ini tidak terbendung. Banyak sekali cara-cara, banyak sekali ragamnya. Kita melihat saja, ibu-ibu udah bisa bertiktok, pakai daster, gerakan-gerakan erotis dan sebagainya. Apakah tidak berpikir bahwa perilaku seperti ini punya dampak? Sedangkan itu kan udah seperti selancar saja. Udah kemana-mana orang melihat kan. Semua orang bebas melihat itu. Makanya kita memang harus berhati-hati. Media sosial ini harus bisa melihat kalau tayangan kita itu akan ditonton ribuan orang. Di antara ribuan orang itu ada suami kita, ada anak kita, ada mantu kita, ada besan kita, ada keluarga kita yang melihat. Nah, bagaimana hal ini bisa dilihat kembali bahwa seorang ibu atau seorang ayah menjadi role model dalam keluarga. Tentunya ada isu-isu miring nanti yang terjadi, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa orang tua kita sebagai identifikasi perilaku yang terjadi. Makanya kita memang betul-betul kalau pengen menjadi orang tua yang baik, tolong kita bisa menjadi role model untuk keluarga dan anak-anak kita. Ya, menarik sekali sahabat komunikasi rasa. Baik, kita lanjutkan lagi. Seperti tadi uraiannya sudah banyak sekali menjelaskan lebih kepada dampak negatif yang muncul bagi pengguna media sosial ketika si pengguna itu tidak bisa membentengi dirinya, tidak bisa melihat mana hal yang baik untuk dia tiru, mana hal baik untuk dia adopsi dari tayangan media sosial tersebut gitu. Seringkali juga ya bahwa saat ini kan bangun tidur yang duluan kita buka adalah Rambah-rambah HP gitu ya. Mau tidur juga HP seperti itu, sehingga laporan selamat tidur. iya. Jadi memang sudah menjadi apa ya, bagian yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita gitu, sehingga kalau misalnya sehari saja ataupun dalam satu hari itu sekian menit misalnya tanpa melihat media sosial,
kita merasa ketinggalan gitu. Iya. Ya ada kecemasan seperti itu. Saya ketinggalan info nih, saya ketinggalan hal-hal yang terbaru nih, misalnya seperti itu. Apakah yang perasaan-perasaan yang seperti ini itu termasuk hal yang wajar menurut Mbak Ainul? Kalau saya ya, kalau ketergantungan sekali itu nggak wajar. Cobalah kita nanti ya, bisa nggak kita melepaskan diri waktu libur. Kita betul-betul tidak ada media sosial itu. Kalau bisa sore lah kita gunakan lagi karena kita lah yang mengendalikan itu. Jangan sampai nanti pikiran kita mengendalikan kita sehingga kita hidup ketergantungan dengan media sosial. Kadang-kadang saya juga pengen sehari saja saya nggak megang HP. Tapi kebutuhan itu tadi ada yang ngubungin, nggak ngubungin lewat kita, ngubungin lewat suami, tolong dong ininya diaktifkan, tolong kayak gitu kan. Karena kita pelayan masyarakat 24 jam. Jadi kita memang betul-betul tidak punya jam kerja. Kadang suami bilang, kamu nggak punya jam kerja ya deh ya? Punya, tapi karena begini-begini, kayak mana ya melayani masyarakat sepenuh hati ya. Nah mau kadang-kadang berpikir, pengen saya liburan ke dusun, ke desa tanpa HP, pengen seperti itu. Tapi cemas, ada kecemasan dalam diri kita. Kalau kita seperti itu nanti kita tidak tahu dunia di luar. Nah ini adalah memang harus waspada. Salah satu bentuk ketergantungan yang mengikat. Bahwa kita tidak bisa lepas dari itu. Nah kita harus belajar untuk bisa berjenjang. Nah mungkin libur kita tidak pegang HP. Berjenjang itu untuk kualitas kepribadian juga. Agar kita itu betul-betul bisa fokus dan konsen kepada hari-hari yang memang milik keluarga. Yang selama ini kan kita bekerja dari pagi sampai sore. Sabtu Minggu kadang direpotkan dengan pelayanan di HP juga. Makanya kadang-kadang enak hari-hari libur lepaskan HP, taruh di kamar, kita di luar melakukan aktivitas seperti berkebun ataupun kita menanam bunga dan bersihkan rumah. Setengah hari ratusan ini SMS kita lihat masuk. Kalau saya yang perlu-perlu aja saya baca, yang nggak perlu di grup-grup itu cepat saya hapus. Karena bagi saya ribet juga membaca semua. Postingan-postingan itu grup juga nggak bisa kita hindari. Orang masukkan kita di grup berarti penghargaan buat kita dibutuhkan oleh orang. Tapi tidak juga harus kita komen-komen terus kan. Karena itu orang banyak berpendapat, silang pendapat dan sebagainya. Kita tidak usah berkonflik di sana. Sehingga kadang-kadang di grup itu sampai 200 catatan itu cepat saya hapus, enggak saya baca. Makanya orang udah baca grup, enggak saya hapus. Karena apa? Mungkin kalau penting orang japri ke kita. Karena kita kalau mau ladenin semua enggak selesai. Kita banyak bekerja, kita juga otak kita kan perlu istirahat. Pikiran, rasionalitas kita, bekerja kita kalau kita dihantam terus dengan hal-hal yang negatif, kita tidak bisa nanti berpikir secara baik untuk keluarganya seperti apa. Itu. Iya, jadi memang ada kecemasan tertentu yang dirasakan ketika tidak menggunakan media sosial dan juga pada saat menggunakan media sosial. Betul. Seperti itu ya Mbak. Iya, memang di awal-awal munculnya media sosial kita memang belum begitu merasakan seperti apa dampak baik positif maupun negatifnya gitu. Tapi semakin kesini gitu ya, betul kata Mbak tadi bahwa seolah-olah kita ini nggak punya jam kerja lagi gitu. Karena ketika di rumah pun kita masih tetap juga menjalankan pekerjaan di kantor gitu ya Mbak ya. Jadi ya memang begitu luar biasanya sosial media ini yang sejatinya memang bisa kita ambil sebagai sesuatu yang positif gitu positif sehingga aja. Hal tersebut tidak menimbulkan masalah mental bagi kita sebagai pengguna media sosial seperti itu ya Ini Mbak. kan materinya sangat bagus, ini media sosial dan kesehatan mental. Ini sangat berpengaruh, sangat sekali berpengaruh kepada kesehatan mental dan akhirnya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu nanti kan akan dilihat banyak orang. Apakah ada anak ini semakin baik atau perilakunya itu gaya-gayahan kayak orang-orang model-model dan sebagainya. Ada perilaku-perilaku yang menyimpang yang terjadi.
Makanya media sosial ini bisa membawa kita ke neraka, bisa membawa kita ke surga. Nah itu tergantung kita. Ya tergantung kita melihat bahwa yang kita butuhkan apa. Pada saat kayak saya, kalau saya takut, saya cari di YouTube yaitu ayat-ayat yang bisa pengusir setan mungkin. Jadi saya tidur ditemani oleh ayat-ayat Al-Quran. Ibarat kayak gitu kan, Yasin dan sebagainya. Membuat saya tenang. Itu saya butuhkan. Tetapi pada saat ada hal yang lain, tontonan itu kan banyak sekali. Saya tidak yakin bahwa anak-anak kita yang usia-usia produktif ini tidak pernah menonton hal-hal yang buruk di sana. Ya, itu banyak sekali. Tinggal kita pilih. Saya mencari referensi tentang hal yang terburuk pun saya lihat di sana ada. Akhirnya saya berpikir, wah ternyata ini media sosial ini ancaman juga buat kita. Saya punya anak sekarang semester 8, udah dewasa. Saya tidak membatasi dia untuk bermedia sosial, tapi saya selalu berdiskusi dengan dia bagaimana menggunakan media sosial. Dan dia berdiskusi ke saya, kalau dia ada hal-hal yang kurang baik yang dia tonton, dia bicarakan ke saya. Sehingga kita saling bertukar pikiran dalam hal ini. Makanya dia bilang ke saya, Mama tidak usah YouTube. Mama tidak usah TikTok. Tidak usah terlalu sibuk di Instagram. Kenapa nak? Nanti gak tahan hujatan netizen, kata dia. Oh begitu ya? Ya, itu saya ikutin. Saya tidak pernah ber-TikTok karena bagi saya bukan kebutuhan. Nah saya juga tidak begitu Instagram karena juga bukan kebutuhan. Tapi saya melihat punya orang. Saya melihat, tapi saya kalau di Facebook rutin. Itu tentang kegiatan di kantor, tentang hobi saya menanam bunga, tentang sayang saya dengan ikan dan kucing dan sebagainya, tentang hal-hal yang kegiatan positif. Tapi isi hati saya tidak pernah saya inikan di Facebook. Karena saya tidak mau dijengkali sama orang dan dia tahu, oh Bu Ainul lagi sedih nih. Enggak mau. Biarlah saya dengan Allah yang tahu. Kalau saya kecewa, saya sedih, saya marah, saya enggak mau. Karena kita udah menjadi orang publik. Di mana-mana orang butuh kita, mereka tidak tahu kita sakit, kita sedih, kita marah, mereka tidak tahu. Mereka jam 10 malam aja kadang telepon. Bu, boleh curhat sedikit enggak? Boleh. Jam 10 malam curhat sampai jam 12. Nah, waktu kita tersita kan. Tapi orang lain butuh kita. Dia tidak mau tahu kita itu tersita atau sakit atau dia enggak mau tahu. Karena dia butuh kita. Nah, kita harus siapkan diri kita menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain, yaitu kita selalu berpikiran positif dan kita juga harus bisa menetral diri. Bagaimana kita bisa memilah-milah menjaga kesehatan mental kita dengan rutinitas kita yang terlalu banyak. Itu. Jadi memang kita harus belajar untuk bisa menetralisir diri kita, untuk bisa memilah-milah skala prioritas dalam hidup kita itu apa. Bermedia sosial yang baik itu seperti apa. Bukan dilarang, tapi membatasi diri kita agar kita sifat ketergantungan itu nanti itu bisa berkurang. Jadi menurut Mbak nih terkait dengan bagaimana bermedia sosial yang baik sehingga lebih banyak hal positifnya yang kita dapatkan daripada hal negatifnya, dan tentunya juga mental kita tidak terganggu seperti itu. Kira-kira seperti apa Mbak? Nah, saya mencontohkan diri saya. Betul, saya ini kan pemberani bilang iya, tapi penakut juga. Kalau saya penakut, saya nggak mau nonton film hantu. Nah, artinya kenapa? Terekam dalam pikiran saya kalau saya kamar mandi nanti ada hantu. Artinya ini nggak perlu, nggak saya tonton. Terus saya menonton tentang ada ceramah-ceramah Islami, itu saya butuhkan. Bagaimana menghapus kekecewaan, sana begitu. Bagaimana menjadi pimpinan yang baik, itu saya butuhkan. Itu saya tonton. Di dalam diri saya nanti setelah saya tonton itu, ada sugesti positif yang mengalir dari diri saya. Sehingga saya ingin menjadi pemimpin yang bijaksana. Seorang ibu yang baik. Seorang istri yang baik. Nah, terus saya tidak bisa seandainya melihat ada kekerasan. Tontonan yang berdarah-darah, itu bagi saya sangat terekam dalam diri saya. Saya nggak tonton. Itu berdampak kepada diri saya nanti, terus kepada orang lain.
Karena setiap hari kami ini nih dikasih masalah-masalah terus karena memang tempat orang mengadu di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Tempat orang curhat, tempat orang mengadu, berkeluh kesah, minta tolong. Artinya saya akan mempersiapkan diri saya sebaik mungkin. Ada hal yang di media sosial yang nggak boleh saya tonton, yang berakibat dampaknya ke mental saya tidak tonton. Itu. Tapi ada referensi yang baik untuk mengkuatkan hati saya, untuk menjaga iman saya, untuk menjadikan diri saya lebih baik, itu saya tonton. Saya cari malah. Kayak gitu. Ada juga referensi yang memang ada satu kasus saya butuh. Seandainya kasus ini tentang bagaimana perilaku orang yang pemakai narkoba, tentang perilaku seksualnya, tentang perilaku kekejaman dia terhadap seorang ibu yang dipukulnya. Kemarin ada mahasiswa memukul ibunya, kepalanya itu dijahit sampai 40 jahitan. Kita pertanyakan kembali, mengapa anak ini seperti ini? Berarti ada persoalan yang salah pengasuhan. Itu saya cari referensinya. Setelah saya cari, saya pelajari bahwa saya mempunyai suatu pengalaman, mempunyai suatu pemikiran bahwa ini akan saya berikan kepada orang yang memerlukan. Nah, tergantung dari kita. Kalau memang kita butuh, diri kita ini butuh referensi media sosial yang baik, kita cari. Tapi kalau kita takut, kita tidak bisa melihat itu, nggak usah kita cari. Oke, jadi memang kembali lagi kepada kebutuhan kita ya Mbak ya. Iya. Kebutuhan kita akan konten-konten yang ada di media sosial itu, mana yang memang harus kita ambil, mana yang memang menjadi kebutuhan kita, itu yang menjadi prioritas kita. Untuk hal-hal lain, konten-konten yang tidak penting dan juga mungkin malah lebih banyak manfaat dampak Mudaratnya. negatifnya Iya, kepada iya. kita, lebih baik kita tinggalkan Tinggalkan seperti itu saja. ya Mbak ya. Iya, oke. Menurut Mbak nih, kalau bermedia sosial yang sehat itu apakah dengan membatasi penggunaan media sosial saja, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu dilakukan oleh pengguna media sosial sehingga tidak berpengaruh kepada kesehatan mentalnya, Oh ya. seperti itu Mbak? Nah, kita akan melihat kebutuhan ya. Nah, bahwa kalau kita mengikuti enggak selesai-selesai. Media sosial itu kan banyak sekali. Nah, kebutuhan kita apa? Seandainya kita membutuhkan cara membuat kue, kita buka. Kita membutuhkan bagaimana kelihatan cantik di usia tua, kita cari referensinya, kan ada semua. Tapi jangan pernah kita melihat tentang kehidupan malam. Referensinya banyak. Perilaku-perilakunya banyak. Itu luar biasa mengganggu otak dan pikiran kita. Bahwa ada video-video pornonya juga, di situ porno. Rehabilitas mental yang paling sulit adalah pelaku penonton video porno. Kalau rehabilitas tentang narkoba itu agak mudah daripada pornografi. Jadi makanya kita harus melihat kalau kita butuh sehat mental kita, tentunya kita mencari referensi yang sehat buat kita. Kalau kita mau ikut-ikutan sebagai referensi, sebagai masukan saja boleh. Tapi jangan sampai ini menjadi kebutuhan. Orang setiap hari menonton film-film yang tidak baik. Apakah ada dampaknya nanti? Pasti ada. Pasti ada dampak kepada diri kita. Pasti ada dampak ke perubahan perilaku kita. Sehingga kita menjadi orang yang berbeda. Kalau itu emosi itu menguasai kita, sulit bagi kita untuk mengambil kembali diri kita yang sebenarnya, maka kita sudah menjadi orang yang berbeda. Maka ada orang yang normal dan ada yang tidak normal. Abnormal dan normal. Makanya kita mau menjadi orang yang normal sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau menjadi orang yang tidak normal, yaitu kita mencari referensi-referensi yang tidak dibutuhkan, akhirnya kita mengikuti sampai itu menjadi suatu keharusan buat kita. Makanya kalau mau bagus, kita sendiri cari referensi yang bagus-bagus. Kalau itu tidak bagus buat kita, berdampak kepada perubahan perilaku, lebih baik hentikan. Tidak usah kita terlalu modern di media sosial tapi berdampak tidak baik. Oke, ya.
berarti memang ada relasi yang cukup kuat antara media sosial dengan kesehatan mental ya, Mbak? Iya, 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 baik. Eh, dalam menggunakan media sosial ini kan juga apa ya? eh, si penggunanya itu bisa melihat apa-apa yang diunggah, misalnya ketika ada dari postingan, misalnya dia memposting sesuatu kemudian di komentar atau tidak di komentar, itu sering juga berpengaruh iya, kepada si pengunggah itu gitu iya, ya, Mbak ya. iya. Kadang dia membuat status Eh, atau dia joget-joget sebenarnya orang ini berjilbab. Pas pada saat itu dia beranggap nggak apa-apa, cuman hanya di Facebook nggak jilbab nggak apa-apa gitu kan. Diposting, yang nonton kan banyak sekali. Terus orang komentar, kok nggak berjilbab sih? Kan gini, oh nggak apa-apa. Akhirnya panjang-panjang kan. Penilaian orang terhadap kita sudah berbeda. Sudah sangat berbeda. Karena kita akan ditonton oleh banyak orang. Tanpa kita sadari bahwa kita berpikir sederhana kemarin. Nggak apa-apa orang posting di Facebook aja. Begitu kan? Nah itu. Makanya kita harus bisa wanti-wanti terhadap pergaulan kita. Apa yang kita posting itu akan banyak dikonsumsi oleh orang lain. Makanya hati-hati menggunakan media sosial. Kalau memang kita tidak tahu dampaknya, mending kita bertanya kepada orang lain. Kalau memang kita tahu dampaknya, mending kita pilah-pilah. Foto, laporan juga dikit-dikit. Saya ribut sama suami, nggak pulang semalam, entah kemana. Nanti kan ada orang-orang yang bisa menerjemahkan itu dengan tidak baik. Oh istri ini nih kesepian nih. Udah japri kan? Japri. Selamat malam deh kesepiannya. Ya gini-gini. Akhirnya lahan curhat kan. Banyak terjadi kasus perselingkuhan yang memang disebabkan oleh media sosial. Tanpa kita sadari, kita menampilkan apa yang terjadi pada diri kita dan itu dibaca oleh orang lain. Sehingga yaitu berakibat juga pergeseran tentang transisi perkembangan mental kita pada usia-usia dewasa. Makanya kadang-kadang posting, suami saya pergi nih, nggak pulang, belum pulang hari ini. Nah, ada bapak yang buaya darat ini kan, SMS, oh suami pergi kesepian dong, gini-gini. Nah, nanti itu berlanjut kepada curhatan hati kan, sehingga itu juga berdampak kepada keharmonisan, keteguhan iman. Nah, kalau saya sih simple ya, saya tuh kurang tertarik kalau ada hal-hal yang ada pada diri kita ke media sosial. Saya kurang tertarik untuk berbicara. Pamit seolah-olah, oh belum pamit nih ke media sosial, mau OTW dulu ya, mau ke situ dulu ya, atau saya pakai make up hari ini apa, atau saya kelihatan cantik atau apa. Itu gak penting ya. Jadilah media sosial itu untuk lahan-lahan pendidikan terhadap keluarga, terhadap orang lain. Karena secara otomatis kita udah menjadi public figure di media sosial. Karena orang kan bukan satu dua yang menonton, banyak orang. Dan itu akan muncul kembali setahun kemudian, 3 tahun kemudian. Nah akan menjadi suatu cerita untuk anak cucu kita kan. Iya, jejak digital namanya ya, Ya, Mbak ya. jejak digital nggak bisa dihapus. Iya, betul. Ya, makanya berikanlah yang baik-baik saja kepada media sosial karena itu akan terekam dan akan muncul tanpa bisa kita hentikan. Kadang-kadang kita diingatkan juga gitu Ya, oleh media sosial, kenangan kita di waktu-waktu tertentu gitu. kadang sedih kita ya. Kok culun betul ya waktu itu ya gayanya seperti ini. Saya kadang kehilangan foto-foto ada di media sosial, saya ambil kembali. Tapi alhamdulillah kenangan saya itu selalu bersama keluarga dan teman-teman kan. Kadang waduh waktu saya dengan anak saya begini ya, culun sekali saya, anak saya begini-gini gitu kan. Terus bunga saya dulu banyak sekarang tidak ada lagi gitu kan. Ya tapi memang ada kalanya kita hanyut dengan berita-berita yang ada di media sosial. Terkadang kan banyak hoax juga. Iya, penyebaran hoax memang luar biasa sekali. Ya, penyebaran hoax luar biasa dan kita kalau ada undang-undang IT kita kena nanti. Teruskan. Makanya saya pernah kapok ya. Saya pernah meneruskan itu dengan cepat, ternyata waktu kasus-kasus COVID ya, orang itu belum meninggal. Saya merasa berdosa, semenjak itu saya nggak mau lagi. Iya. Padahal kita kan untuk memberitakan kepada keluarga kalau orang itu sudah tiada karena COVID dan itu hoax.
Berarti memang harus dicek betul dulu, baru kemudian kalau memang penting untuk kita sebarluaskan, baru kemudian kita sebarluaskan seperti itu ya Iya, Mbak. Jadi juga posting yang penting-penting saja, jangan yang penting posting seperti itu ya Mbak. iya. Kita juga masih belajar-belajar ya. Dalam artian dos tua ini juga masih kita waspada, Iya, takut nanti menyinggung orang lain, iya, takut juga nanti gara-gara media sosial kita tidak baik sama iya. orang gitu kan. Ya, komentar-komentar netizen seperti itu ya di status yang kita unggah. Seringkali juga itu bikin kita merasa bete ataupun merasa nggak senang Iya, seperti itu. Nah, itu artinya bahwa postingan kita sendiri yang kemudian dikomentar oleh orang lain, maka kemudian berpengaruh kepada mental kita seperti iya. itu ya, Mbak. Kita melihat orang itu benci kadang-kadang ya. Pernah tanpa ada sebab dan musabab, orang itu nggak suka dengan kita. Dikarenakan mungkin ada faktor-faktor X di belakang itu. Nah ini kan ada perubahan perilaku yang terjadi. Di mana media sosial yang tidak mendidik, yang memang kita senang itu, dan akan berdampak kepada orang lain. Nah bahasa juga mending kalau keluarga ataupun keluarga terdekat kita memahami tentang tipikal kita, itu bagus. Tapi kalau tidak, pikirnya di media sosial baik sekali sama orang, ramah sayang-sayang di keluarga kayak es. Nah itu kan nanti berdampak, kok orang ini di luar baik sekali di rumah tangga, enggak seperti ini. Nah itu nanti kan akan repot. Iya. Apabila kita dikupas-kupas kembali, digoreng-goreng sehingga jati diri kita itu terubah dikarenakan kita ingin mendapat pujian di media sosial. Gitu. Kadang-kadang kita juga nggak ini ya tidak begitu jelas apakah komentar yang diberikan oleh pengikut kita itu di sosial media itu komentar yang jujur atau seperti apa begitu ya. Iya, Dan juga ketika kita posting sesuatu banyak yang komentar, terus komentarnya tidak menyenangkan, itu berpengaruh kepada mental kita. Terus ketika kita upload status nggak ada yang komentar, itu pun membuat kita jadi sedih gitu, berpengaruh iya, juga ke mental kita iya jadinya gitu. berpengaruh. Ada yang jejak digital, seandainya begini. Dulu dia posting-posting tentang kemolekan tubuhnya ya. Nah, pada 5 tahun berikutnya dia udah pakai hijab. Terus juga udah bagus ya. Jejak digital itu akan nyaut ya. Setahun kemudian postingan itu kan muncul kembali. Iya, Betapa kecewanya kita kan iya, melihat itu. Apakah itu bisa dihentikan? Nggak bisa. Makanya memang harus hati-hati tentang hal-hal yang kita posting. Hidup ini kan tidak untuk dipertontonkan tentang apa yang terjadi. Tapi perlu disikapi bahwa kita juga harus belajar dari semua yang terjadi. Karena proses perubahan perilaku itu terjadi karena kita sudah mengalami tekanan-tekanan yang sulit. Kalau kita tidak mendapatkan tekanan itu tidak proses namanya. Makanya kalau memang kita sudah salah menafsirkan media sosial itu adalah lahan-lahan yang negatif. Negatif kita alihkan ke positif. Mana yang penting dalam hidup kita. Kalau kita penting untuk media sosial boleh memang itu sebagai pengetahuan referensi yang harus kita buktikan lewat jalur media sosial. Tapi kalau perilaku-perilaku yang memang berkenaan tentunya contoh-contoh kekerasan, terus juga contoh-contoh cara-cara membuat membuat bom, membuat apa-apa itu kan banyak sekali di media sosial dan ini tidak usah diikuti. Cara-cara berinteraksi yang tidak baik. Ini banyak sekali. Semua yang kita butuhkan ada di media sosial. Dunia ini bisa terbongkar habis karena media sosial. Tetapi kita adalah makhluk Tuhan yang kecil. Yang tidak punya apa-apa apabila itu sangat luas sudah masuk ke dalam pikiran kita. Bagaimana emosional kita mengontrol itu lagi. Tentunya kita akan terpengaruh kepada media sosial yang sudah kita lihat tadi. Akhirnya kita masuk ke rumah sakit jiwa lama-lama nanti. Ya karena mental kita sudah iya, berpengaruh. betul betul. Mm-mm. Iya, Sudah berpengaruh, kita perasaan pikiran kita sudah berbeda.
perilaku kita udah berbeda, akhirnya kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Kadang kebawa pikiran seperti itu. Ketika Iya, misalnya posting sesuatu, terus ketika emosi misalnya ya, terus kemudian ataupun misalnya sedang marah kepada seseorang, terus unggah di Facebook ataupun di Instagram misalnya. Ketika itu sudah terposting, lalu kemudian sadar, menyesali diri. Kenapa ya tadi saya posting? Dan pada akhirnya itu menjadi bahan pikiran, bahkan sampai kebawa mimpi. mimpi seperti itu gitu ya. Iya, mimpi kolektif dari persoalan yang tidak pernah Iya, terpecahkan ya. heeh. Jadi kalau mimpi itu katanya bunga tidur boleh sebagai pertanda sesuatu dan sebagainya, itu mitos ya. Jadi mimpi-mimpi itu adalah dari persoalan-persoalan kita yang kolektif. Jadi bukan berarti mimpi itu sebagai tolak ukur paranormal ya. Nanti udah mimpi ini kejadian gini 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 gitu. Itu terkadang-kadang seperti itu. Jadi memang media sosial perlu proses pendidikan yang baik. Kita boleh media sosial tapi juga kita harus mempunyai etika yang harus kita lakukan di dalam berorganisasi juga seperti itu. Iya, karena memang sejatinya ketika kita menggunakan media sosial itu sama saja ketika kita berada di dunia nyata seperti itu ya Iya, Mbak ya. heeh. Seperti kita berkomunikasi ke alam lain tapi nggak jelas kan. Heeh. Jadi terkadang-kadang orang bermedia sosial juga dia suka menyendiri. Nah, terus bergaul juga kurang. Pada saat dia bergaul di dunia nyata, dia mengalami hambatan. Karena kemajuan yang dia lihat itu kan berbeda dengan alam nyatanya. Makanya orang media sosial sekarang kan orang apatis ya. Apatis dengan apa-apa yang terjadi di luar. Karena dia menyibukkan kepada dunia sosial tadi, media sosial. Makanya memang harus kita kurangi lah. Kurangi yang mana penting, yang tidak penting nggak usah. Iya. Jadi menurut Mbak nih menggunakan media sosial itu kira-kira membatasi waktu berapa lama misalnya perlu menggunakan media sosial dalam sehari? Apakah ada batasan waktu sehingga lebih banyak manfaat positifnya nantinya daripada manfaat negatifnya gitu? Karena menggunakan media sosial yang banyak itu juga selain berpengaruh kepada kesehatan, terus terutama sekali mata ya, karena Mata, terpapar dengan saraf kita. layar Iya. seperti itu. Jadi mungkin dari Mbak Ainul nih ada saran kepada pemirsa gitu ya, pemirsa podcast Komunikasi Rasa untuk bermedia sosial yang sehat itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Misalnya apakah membatasi jam penggunaan media sosial atau seperti apa seperti itu Mbak? Kalau saya sih ya, maunya setelah jam kerja itu tidak ada lagi perintah atasan maunya. Tapi tidak bisa. Kami kan berkenaan dengan pelayanan. Kasus-kasus sekabupaten kota. Kadang-kadang jam 2 ada instruksi. 2 malam kan. Oh, tolong lacak ini gini kasus ini. Orang kementerian minta gini. Kita cari. Terus juga kalau secara umum ya. Secara umum selesai pekerjaan. Kita butuh seandainya media sosial memasukkan postingan kita. Minum hari ini. Makan hari ini. Atau, udah jedakan waktu kita untuk istirahat dan tidur. Kita nggak usah lagi ke media sosial. Itu yang benarnya. Malam juga seperti itu. Jam 9 selesai. Tutup, matikan HP. Selesai seperti itu. Tapi karena kami ini orang pelayanan, terkadang lambat dibalas. Masalah nanti. Nah itu. Terus orang datang ke kita, telepon, katanya kita tidak peduli. Makanya kadang-kadang saya itu pas jam istirahat, Sabtu Minggu istirahat, kadang undangan gak saya lihat. Saya butuh istirahat. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Dan ada juga HP itu kadang seharian saya gak mau lagi lihat HP. Kadang-kadang seperti itu. Jadi dikalanya bisa kita memaklumi, dikalanya tidak bisa. Di saat tubuh kita memang tidak bisa untuk lagi melihat itu
24 jam, udah kita istirahat saja. Istirahat, abaikan yang lain. Nah kita nanti kasih, tapi 6 jam kemudian kita buka, kita baru balas. Sekarang membuatnya seperti itu. Tapi aturan-aturan yang jelas nggak ada ke saya. Karena saya juga merasa tidak begitu juga. Saya kadang-kadang menggunakan media sosial rutin ya, karena memang kebutuhan pekerjaan. Dikala saya bosan, saya butuh istirahat, saya istirahat. Saya tidak mau terganggu. Itu seperti itu. Tapi kalau memang yang lain di luar sana, mahasiswa atau ibu-ibu bapak yang di luar sana tidak ada ikatan seperti itu, mending diatur. Kita nanti akan banyak dampaknya. Sakit kepala lah, mata kita sakit, emosional kita kurang tidur, bahu kita itu sakit semuanya. Karena itu berpengaruh kepada saraf bekerja yang melebihi waktunya. Makanya jangan sampai kita nanti tua punya penyakit-penyakit saraf yang memang berdampak kepada pikun, kelumpuhan. Sudah itu memori kita kurang. Itu dampaknya banyak sekali. Memori yang suka lupa, terus pikun, Parkinson dan sebagainya. Nah makanya selagi muda, kalau tubuh kita kuat, kita butuh istirahat juga dari hal-hal tersebut. Baik, bisa saya bilang bahwa ketika menggunakan media sosial itu adalah untuk kepentingan pekerjaan, barangkali itu bisa dimaklumi ya Mbak ya. Namun ketika menggunakan media sosial itu hanya sebatas mengisi waktu, terus kemudian atau mungkin itu sudah menjadi istilahnya candu dengan penggunaan media sosial itu, maka berupaya untuk bisa membatasi seperti batasi itu aja. agar tidak berpengaruh kepada kesehatan mental dan kesehatan diri juga. Tua nanti terasa itu. Mungkin di pagi hari 1 jam seperti itu, mungkin di siang hari 1 jam, menjelang tidur mungkin 1 jam sampai menggunakan jam media 9, sosial seperti itu. Jadi memang tutup. Iya, harus ada pembatasan dan memang harus bisa berkompromi dengan diri sendiri ya, untuk membatasi penggunaan media sosial betul. Agar tidak berdampak pada kesehatan mental kita dan juga kesehatan fisik kita tentunya ya Mbak. Iya. Oke, baik sahabat komunikasi rasa, luar biasa sekali, menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini bersama Mbak Ainul Mardiati yang membahas tentang media sosial dan kesehatan mental. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk sahabat komunikasi rasa, dan untuk Mbak Ainul saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir membersamai podcast komunikasi rasa pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi, dan untuk sahabat komunikasi rasa, demikian podcast kita hari ini, dan saya Rasyana Saragi dan narasumber kita Ainul Mardiati. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.